Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are fine. Okay, class. Now we are going to talk about simple past tense. Apa itu simple past tense? Silakan perhatikan slideshow saya berikut ini. Oke, jika kita bicara simple past tense, yang pertama kita harus mengenal dulu kata tanya apa ya? Perhatikan, when. Oke. Kata tanya when, apa sih artinya when? When itu adalah kapan. Nah, berarti di sini memuat waktunya. Jadi, ketika kita mau memakai simple past tense, kita harus tahu dulu waktunya. Apa sih? Waktunya kapan sih? Nah, tadat, ini dia. Oke, waktunya adalah yesterday. Yesterday artinya kemarin, berarti waktunya di sini waktu yang sudah lewat. Nah, di sini selain kata yesterday ada juga tahun. Nah, untuk tahun perhatikan ya, karena tahun di sini dilihat terlebih dahulu. Apakah tahunnya masih proses ataukah tahunnya sudah lewat? Kalau tahunnya sudah lewat, berarti itu termasuk past tense. Nah, selain itu juga ada kata last. Nah, kalau nggak ada kata last, plus waktu berarti di situ menunjukkan keterangan waktu yang sudah lewat. Nah, last titik-titik sebagai contoh last week artinya adalah minggu lalu, kemudian last month berarti bulan lalu, kemudian last year berarti tahun yang lalu. Oke. Nah, selain itu juga ada kata ago. Nah, kebalikannya, kalau ago ini letaknya di belakang. Jadi keterangan waktunya, specific time-nya ada di sebelum kata ago. Nah, jadinya 2 days ago berarti 2 hari yang lalu. 3 weeks ago berarti 3 minggu yang lalu and etc. Nah, selain itu juga ada kata this morning. This morning ini sepele ya. Jadi this morning ini artinya adalah tadi pagi, awas jangan sampai terkecoh ya. Oke, nah ini juga termasuk simple past tense. Oke, next. Bagaimana pengaplikasiannya? Oke, yang pertama, kalian perhatikan dulu apa itu sentence. Nah, sentence itu adalah minimal memuat subjek dan predikat. Nah, untuk predikat, untuk memudahkan kita ya dalam bahasa Inggris itu ada dua, yaitu bisa memakai be ya, bisa memakai verb. Nah, kalau verb di sini menggunakan verb 2 ya. Kalau verb di sini juga selain verb 2 ada yang memakai ed. Kalau memakai ed berarti di situ kata kerjanya kata kerja beraturan. Nah, untuk kata kerja beraturan nanti bisa dibahas di slideshow ini ya. Kalau untuk yang tidak beraturan berarti kalian harus belajar lagi, maksud saya kalian menghafal dulu ya. Oke, next. We back to B. Oke, kita kembali ke B. Ya, untuk B di sini itu dipakai jika, tidak ada kata kerja ya. Jadi di sini B itu hanya ketika di situ ketemu dengan kata sifat, kata benda, keterangan tempat, keterangan waktu, ya pokoknya yang tidak berbau kata kerja. Nah, ini yang biasa dikenal dengan kalimat nominal ya. Sedangkan yang ada kata kerja itu namanya kalimat verbal. Ya, oke. We focus to be. Please pay attention. Nah, ini ya, to be itu ada was dan were. Penggunaannya untuk subjek apa aja? Ini I, he, she, it berarti memakai kata was. Kemudian were itu dipakai untuk you, we, they. Silakan dihafalkan. Nah, sudah hafal? Next, kita lanjut ke bentuk yang selanjutnya, yaitu ada tambahan not. Nah, kalau ada tambahan not, berarti di sini maksudnya adalah kalimat apa? Kalimat negatif, yang artinya adalah tidak. Nah, jadi kalau ada kalimat yang memuat arti kata tidak, kalian tidak usah membuka kamus terlebih dahulu. Jadi ikuti dulu
aturan yang ada. Jadi kalau simple past tense berarti di situ masukkan was atau were kemudian memakai not. Oke. Nah, ini bisa kita aplikasikan. Misalkan di sini ada kata sifat. Jadi I was not crazy. Berarti apa? Saya tidak gila. Ya, jadi crazy itu adalah kata sifat. Nah, misalkan he was not in Bandung. Wah, Bandung itu adalah keterangan tempat. Nah, berarti artinya dia tidak di Bandung. Nah, gitu ya. Oke, dan seterusnya. Oke, next we start. Oke. Oke, number one. Nah, yang nomor satu, coba di sini ada Andi bla 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 in Bandung last night. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, kalian gak usah bingung ya. Perhatikan dulu keterangan waktunya. Yang pertama harus perhatikan keterangan waktu. Ya, di sini ada kata last night. Oke, last night artinya adalah sudah lewat. Nah, setelah itu perhatikan lagi. Ini ada kata in Bandung. Wah, in Bandung ini tempat. Ada kata kerja nggak? Oh, tidak ada kata kerja, Bu. Oke, berarti kalau nggak ada kata kerja, berarti kalian bisa memakai was atau were. Nah, tapi saya bingung, Bu. Ini pakai apa ya? Was atau were? Oke, perhatikan lagi subjeknya di sini. Subjeknya di sini adalah Andi. Nah, Andi ini Andinya tunggal apa jamak? Oh, tunggal. Oke, kalau Andinya tunggal, kira-kira pakai apa? Was atau were? Oke, simpan dulu jawabannya. Oke, next yang number two. Nah, kalau yang number two perhatikan. Setelah titik-titik ada kata lazy. Lazy ini kata apa? Kata sifat. Oke, good. Kata sifat. Nah, selanjutnya pakai apa? Was apa were? Perhatikan dulu subjeknya. Nah, sudah tahu jawabannya? Simpan dulu. Oke, next. Yang nomor tiga. Lia and I. Awas, ini jebakan. Biasanya kalau kalian tidak fokus, pasti kalian jawabannya pasti mengofokus pada kata I. Padahal di sini tidak menunjukkan ke I saja, tapi ada kata N. Berarti di sini orangnya lebih dari satu. Nah, kira-kira pakai apa ini ya? Was apa were? Simpan dulu jawabannya. Oke, next. Untuk yang selanjutnya ada my dog. My dog ini adalah binatang. Nah, caranya lihat aja di sini. Dognya ini tunggal apa jamak? Kalau tunggal berarti tidak ada S-nya. Kalau jamak berarti di sininya ada S-nya. Nah, kira-kira ini pakai apa? Was apa pakai were? Simpan dulu jawabannya. Oke, next. Number 5. My teacher, bla bla bla, not. Oh, ini kalimat negatif, Bu. Oke, kalimat negatif. Nah, tinggal ini aja pakai was apa were. Sama pedomannya, apakah ini tunggal atau jamak ada pada benda yang ada di sini. Nah, di sininya tidak ada S, berarti ini tunggal. Kalau tunggal pakai apa? Was apa were? Simpan dulu jawabannya. Oke, we continue the answer dah. Oke, gimana? Sudah betulkah jawaban Anda? You are excellent. Okay, we continue for the practice. Nah, ini ada tugas buat kalian. Silakan kalian coba latihan di rumah. Nah, untuk koreksiannya gimana? Bu, saya sudah betul apa masih salah? Nah, silakan. Bisa kalian kirimkan ke Edmodo saya atau Google Classroom atau lewat WhatsApp. Oke, saya tunggu ya. Oke, next. Selanjutnya kita fokus ke yang kedua yaitu kata kerja. Nah, kata kerja di sini berarti istilahnya adalah kalimat verbal karena di sini ada kata kerja. Kata kerja itu action ya. Jadi action. Jadi melakukan aktivitas itu adalah kata kerja. Nah, dalam hal ini kalau simple past tense itu memakai ed atau kata kerja bentuk kedua. Yang tadi saya sebutkan ada regular sama irregular. Kalau regular berarti nanti kita bahas. Kalau irregular silahkan kalian browsing dan dihafalkan. Nah, perhatikan dulu formnya apakah itu negatif ataukah itu positif. Kalau positif berarti kata kerjanya di sini perhatikan. Saya kasih warna yang beda. Berarti memakai kata kerja bentuk kedua. Awas ya. Kalau positif berarti kata kerja bentuk kedua. Kalau negatif berarti munculkan kata did. Nah, tinggal menambah kata not dan kata kerja bentuk ke-1. Oke, ya. Perhatikan, bukan bentuk kedua lagi, tapi bentuk ke-1 karena sudah ada did di sini. Oke, paham?
Oke, let's start. Oke. Bagaimana cara menambahkan D, ED, dan IED? Wah, ini yang penting ini ya. Penting sekali daripada buka-buka kamus. Nah, ini dia. Perhatikan. Nah, oke, untuk tambahan D, nah, dia ada akhiran huruf hidup. Huruf hidupnya adalah E. Tinggal aja tambahin kata D. Hope, hope. Nah, did, ini ada akhiran E. Nah, berarti tinggal nambahin D. Gitu aja dan seterusnya. Oke, paham? Oke, next. Continue. Nah, ini kita bisa menambahi ed. Nah, ed ini ada banyak peraturannya. Harus konsen ya. Oke, coba perhatikan. Kalau di situ kata kerjanya berakhiran huruf mati. Nah, perhatikan. Huruf mati, tapi sebelum huruf mati itu ada huruf hidup dan itu hanya satu suku kata. Nah, was. Sebagai contoh kata stop. Nah, stop berakhiran dengan huruf P. P itu adalah huruf mati. Nah, sebelum huruf P itu ada huruf O. O itu adalah huruf hidup. Nah, maka kalian tinggal mengulang huruf mati tersebut. Jadi P-nya diulang lagi. Jadi jadikan stop. Gitu ya. Oke, dan seterusnya silakan dihafalkan. Oke, next. Nah, masih ada lagi, tetapi di sini penggunaannya jika di situ kata kerjanya berakhiran dengan huruf mati, tetapi didahului dengan dua huruf hidup, ya, dan memiliki satu suku kata. Ada kata rain. Nah, rain itu berarti akhirannya n. Nah, sebelum huruf n itu ada huruf a dan i. Nah, itu berarti vokal kan? Dua-duanya vokal. Nah, berarti tinggal menambahi ed saja. Rain, rain. Dream, dream. Oke, gitu dan seterusnya. Oke, next. Nah, ini masih juga ed. Berakhir dengan huruf mati yang lebih dari satu suku kata. Nah, listen, listen. Over. Nah, over. Open, open. Oke, next. Nah, ini ya, berakhir dengan huruf mati tapi dia lebih dari satu suku kata alias dua suku kata. Sebagai contoh, prefer, control, admit, jadi admit. Oke, paham? Sudah hafal? Harus dihafalkan. Oke, selanjutnya kita ke ed lagi. Oke, jadi di sini kalau kata kerjanya berakhiran dengan dua huruf mati, seperti contoh start. Start itu di situ diakhiri dengan huruf mati dua. Ya, fold. Fold itu juga diakhiri dengan dua huruf mati. Jadi kalian tinggal menambahi kata huruf ed, maaf. Tinggal menambahi huruf ed. Oke. Oke, next. Nah, nah yang selanjutnya ada kata kerja yang berakhiran dengan huruf J. Awas perhatikan, huruf J ini ada dua peraturan. Yang pertama perhatikan apakah di situ didahului dengan huruf hidup. Ya, seperti kata enjoy. Enjoy ini sebelum huruf J ada huruf O. O ini adalah huruf hidup. Maka jadinya adalah enjoy. Gitu aja. Tinggal menambah ed-nya aja, nggak usah dibuang atau apa, nggak usah. Jadi tinggal menambah ed saja. Nah, yang kedua, nah ini kalian bisa menambah ied jika ada akhiran huruf y. Tapi perhatikan, sebelum huruf y itu ada huruf mati. Nah, jadinya seperti kata study. Nah, sebelum huruf y itu ada kata d, iya kan? Maaf, ada huruf d, iya kan? Nah, jadi di sini z-nya kamu buang, kemudian kamu tambahi ied. Nah, selanjutnya ada kata try. Nah, sebelum huruf y ada huruf r. Nah, ini mati kan? Nah, berarti kamu buang y-nya, kemudian ditambahi ied dan seterusnya. Oke. Nah, ini masih ada lagi untuk yang ada tambahan d. Nah, jika huruf belakangnya itu kata kerjanya ada akhiran huruf IE. Nah, kalau ada huruf IE berarti tinggal nambahin D saja. Oke? Paham? Ya, jadi die, lie, die. Itu tinggal nambahin D saja. Ya. Oke, next. Start.
Oke. Kita mulai. Ya. My sister play. Play ini kan kata kerja. Nah, bentuk keduanya bagaimana? Silakan. Beraturan atau apa tidak beraturan? Silakan dicek. Ya. Oke. Sudah tahu jawabannya? Simpan dulu. Ya, oke. Yang kedua, I write bla 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 poem last year. Ada kata write. Write ini termasuk regular apa irregular verb? Sudah ketemu jawabannya? Simpan dulu. Next, yang nomor 3, they bla 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 not. Oh, ini kalimat negatif. Oke, kalau kalimat negatif tinggal menambahi apa? Oke, tinggal menambahi kata bantu. Kata bantunya apa? Oke, rahasia. Disimpan dulu jawabannya. Oke, next yang nomor 4. Dian bla 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 not. Oke, negatif juga. Berarti nanti munculkan kata bantu. Kata bantunya apa? Masih penasaran? Oke, silakan perhatikan ini. Tada, this is the answer. Gimana? Sudah betul jawaban Anda? Oke, you are excellent. Oke, good job. Oke. Oke, next. Oke, you can practice by yourself. Ya, kamu bisa mempraktekkan sendiri di sini. Ya, ya. Oke, sudah. Nih, silakan perhatikan soal yang ada di sini. Sudah? Oke, 5 menit. Ya. Oke, perhatikan dulu 5 menit. Oke, kalau sudah, silakan perhatikan. Nah, ini dia. Betul apa salah jawaban Anda? Oh, excellent. Good. Jawabannya sudah betul semuanya. Oke, good. Jawabannya udah betul. Oke, next we continue. Nah. Okay, now we are going to talk about interrogative ya. Jadi kalimat pertanyaan di sini perlu diketahui dulu. Dalam kalimat pertanyaan itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Ya, jadi kalau ada iya atau tidak berarti diawali dengan pertanyaan apakah. Nah, jadi kita tidak usah pusing. Ketika ada pertanyaan apakah, jangan dijawab pakai what. Ya, jangan menggunakan kata what karena what artinya bukan apakah. Ya, oke, perhatikan di sini. Oke, deret. Nah, yang kedua adalah kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawaban lain. Artinya di situ diikuti dengan kata tanya. Ya, seperti kata what, why, how, dan seterusnya. Untuk yang saat ini kita fokus kepada kalimat pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Nah, perhatikan lagi, apakah di situ termasuk was atau were? Apakah di situ termasuk golongan verb? Nah, kalau di situ golongan verb berarti munculkan kata did di depan. Nah, perhatikan ini did. Nah, di depannya apa? Ini subjek. Nah, depannya subjek ini. Nah, perhatikan kursor saya nih ya. Oke. Setelah itu kata kerjanya harus bentuk ke satu. Nah, ini artinya apakah? Ya. Kemudian untuk yang tidak ada kata kerja, berarti nanti munculkan was atau were-nya di depan. Nah, seperti ini. Nah, baru ini subjeknya. Nah, ini dia subjeknya. Baru di sini silakan mau kata sifat, misalkan was I crazy? Apakah saya gila? Was I lazy? Apakah saya malas? Nah, itu ya. Jadi bisa dijawab yes or no. Oke, sama ini juga demikian. Misalkan pakai did. Apakah saya belajar bahasa Inggris tadi malam? Berarti did I study English last night? Okay, next we continue. Okay, let's start. Nah, this is the question. Okay, bla 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 Johnny play. Perhatikan. Oh, di sini ada play. Play itu adalah kata kerja. Nah, kalau play kata kerja berarti di sini pakai apa? Pakai kata bantu ataukah pakai be? Nah, silakan simpan dulu jawabannya. Nah, yang kedua, Ani at home. At home ini kata kerja enggak? Kalau tidak, apa jawabannya? Simpan dulu. Nomor 3, they in Malang. Oke, deret. Ini jawabannya. Dah. Gimana? Sudah betul semuanya jawaban Anda? Oke, good. Oke, good job. Oke, next. Nah, sekarang
Oke, coba perhatikan pada kalimat ini ya. Kalimat ini ada kata tanya where, kemudian why. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira bagaimana ya Bu mengerjakannya? Oke, tidak usah pusing. Perhatikan dulu ya, apakah di sini ada kata kerja ataukah ada kata sifat atau kata keterangan yang lain. Nah, oke, coba yang nomor satu perhatikan. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita coba dulu rumus berikut ini. Oke, coba untuk yang nomor satu, berarti di sini ada kata play. Nah, berarti kalau ada play, berarti ini kata kerja. Nah, kalau kata kerja, berarti masuk rumus yang pertama. Oke, tada, silakan dikerjakan, simpan dulu jawabannya. Oke, yang kedua, perhatikan setelah subjek di sini ada kata in Bandung. Bandung itu apa? Keterangan tempat. Nah, berarti masuk rumus yang di sini. Nah, silakan pakai yang mana? Simpan dulu jawabannya. Oke, yang terakhir di sini ada kata how, kemudian di sini ada teachers, kemudian ada active. Nah, berarti di sini kata sifat. Nah, memakai rumus yang mana? Berarti rumus yang di sini. Teret, silakan dicocokkan jawabannya betul apa salah? Iya. Ini dia jawabannya. Ya. Gimana? Sudah betul semuanya? Oke, good. Oke, you are excellent student. Oke, thank you. This is our lesson. Okay, now we must say Alhamdulillah and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.